Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana penanganan manajemen dislipidemia pada spesial populasi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dislipidemia ini sering kita lihat di mana makin meningkatnya kasus aterosklerosis prematur yang menjadi risiko faktor untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Kita ketahui berbagai faktor yang bersama-sama memicu terjadinya penyakit jantung koroner ini. Beberapa penyakit, misalnya penyakit hipertensi, penyakit gangguan ginjal, penyakit diabetik, dan terutama berakumulasi menjadi satu penyakit lainnya, yaitu gangguan lipid. Gangguan lipid ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya oleh geografi, oleh kultur dari masyarakat itu sendiri, dan berbagai faktor. Di sini akan kita bahas tuntas oleh dua pembicara, yaitu Prof. Dr. Hairani Rashid, spesial penyakit dalam, konsultas ginjal hipertensi, spesial gizi klinik, yang akan membahas tentang targeting cardiovascular risk pada pasien dengan CKD, berbasis new guideline. Dan yang kedua, supaya kita lebih mengerti tentang bagaimana sebenarnya penanganan ini untuk menilai suatu kasus, akan dibawakan oleh Dr. Himawan Sanusi, SPPD, konsultan endokrin metabolik. Ya, di sini akan dibahas tuntas bagaimana skornya, bagaimana pembagiannya, ya, dan obat-obat yang dilibatkan dalam hal pemakaian dislipidemia ini, baik golongan statin maupun golongan-golongan lain yang bisa membantu memperbaiki kondisi pasien. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Prof. Dr. Hairani Rashid sebagai pembicara pertama yang akan membawakan tentang manajemen dislipidemia pada CKD. Dengan ini saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Izinkan saya untuk berbagi mengenai targeting sifilis pada pasien-pasien dengan CKD mengacu pada new guidelines. Sebenarnya new guideline juga bukan guideline yang sangat terbaru, tetapi merupakan guideline yang terakhir yang muncul untuk memperlihatkan tentang bagaimana targeting sifilis pada pasien-pasien dengan CKD. Kita tahu bersama bahwa penyakit ginjal kronik semakin tinggi prevalensinya. Dan sama-sama kita ketahui bahwa seiring dengan penurunan laju filtrasi glomerulus akan meningkatkan kejadian dari kardiovaskuler. Data ini adalah data lama, tetapi beberapa data pun juga memperlihatkan hal yang sama, bahwa semakin rendah laju filtrasi glomerulus, maka akan semakin tinggi kejadian kardiovaskuler pada seseorang penyakit ginjal kronik. Data lain yang memperlihatkan adalah data mengenai hubungan laju filtrasi glomerulus dengan resiko untuk mengalami kematian. Jadi tadi data pertama adalah memperlihatkan kejadian kardiovaskulernya. Setelah itu, data ini memperlihatkan tentang laju filtrasi glomerulus dengan kematian. Juga diperlihatkan hal yang sama, bahwa semakin turun laju filtrasi glomerulus, maka akan semakin tinggi resiko seseorang yang mempunyai masalah kardiovaskuler untuk mengalami kematian. Kalau kita mengelompokkan kondisi tersebut lagi mengacu pada laju filtrasi glomerulus sesuai dengan stagingnya, maka kita akan melihat bahwa perbandingan resiko antara kelompok laju filtrasi glomerulus di setiap staging pada pasien CKD memang akan terlihat bahwa semakin menurun maka akan semakin meningkat resiko untuk mengalami. Contoh, pada pasien dengan laju filtrasi glomerulus di bawah 15, maka kemungkinan untuk mengalami kematian itu adalah sekitar 5,9 kali.
Sedangkan untuk resiko mengalami cardiovascular event adalah 3,4 kali. Dan kita melihat bahwa di tiap tingkatan stagingnya terlihat bahwa terjadi peningkatan resiko pada masing-masing staging yang ada, yaitu semakin menurun staging, semakin tinggi resiko untuk mengalami, terlihat dari nilai yang ada. Kemudian kita kelompokkan lagi, kira-kira seandainya penyebab kematian tersebut kita tinjau kembali pada pasien-pasien dengan end-stage renal disease, yaitu pasien-pasien yang masuk pada penyakit ginjal kronik stadium 5, maka akan terlihat bahwa penyebab kematian pasien-pasien penyakit ginjal kronik stadium 5 tersebut adalah tertinggi oleh karena kardiak, yaitu sekitar 48%. Kemudian ditelaah lagi, apakah masalah dari 48% itu yang terbanyak masalah apa? Semuanya memang masalah jantung, tetap masalah kardiovaskuler, tetapi setelah ditelaah lebih lanjut ternyata penyebab yang terbanyak kematian adalah oleh karena akut myocardial infarction sebesar 24%. Kemudian dilihat lagi mengacu pada per kelompok, maka kondisi kardiovaskular event yang terjadi pada tiap grup yang ada terlihat bahwa kelompok yang CKD dengan penyebab adalah diabetes mempunyai kemungkinan resiko kematian yang tertinggi di setiap event kardiovaskuler dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Apakah non-diabetes dengan non-CKD, kelompok diabetes dengan non-CKD, non-diabetes dengan CKD. Jadi orang yang mengalami CKD yang di etiologinya adalah diabetes, mempunyai resiko yang sangat tinggi untuk setiap jenis kardiovaskular event. Data ini membuktikan bahwa pasien ini memang betul-betul merupakan resiko yang tinggi. Pertanyaan adalah, mengapa pasien penyakit ginjal kronik sangat erat hubungannya dengan kardiovaskular morbidity dan mortalita? Kita tahu bersama bahwa seseorang mengalami kardiovaskular event ternyata mempunyai faktor resiko tradisional dan non-tradisional. Dan ternyata faktor resiko itu pun juga dipunyai oleh penyakit ginjal kronik. Pada kelompok yang tradisional kita melihat bahwa kondisi dislipidemia pada seseorang itu akan menyebabkan terjadinya aterosklerosis, endothelial dysfunction, dan myocardial fibrosis, sehingga inilah yang menjadi penyebab dari kardiovaskuler pada seseorang dengan PGK, sehingga morbiditas dan mortalitasnya menjadi meningkat. Di luar penyebab yang lain yang berhubungan dengan PGK yang masuk sebagai kelompok-kelompok yang non-tradisional. Itulah yang menerangkan mengapa begitu eratnya hubungan antara penyakit ginjal kronik dengan morbiditas dan mortalitas dari kardiovaskuler. Apa yang bisa dapat kita terangkan? Dalam berbagai referensi dikatakan bahwa perubahan patofisiologikal tersebut dihubungkan dengan kondisi terjadinya metabolisme lipid yang mengalami gangguan pada CKD oleh karena adanya formasi dari beberapa lipid kolesterol molekulnya. Yang kedua, memang terjadi peningkatan dari sirkulasi lipoprotein yang aterogenik, dalam hal ini lipoprotein A. Jadi sebenarnya profil lipid yang selama ini kita ketahui itu adalah profil lipid yang tradisional, yaitu LDL, HDL, trigliserida, dan kolesterol total. Tetapi ternyata yang non-tradisional itu adalah kondisi-kondisi lipoprotein yang ternyata juga akan menyebabkan perubahan metabolisme lipid yang ada. Penyebab ketiga adalah karena memang terjadinya penurunan dari aktivitas lipoprotein lipase. Dan yang keempat, dicurigai bahwa kondisi itu terjadi oleh karena memang ada gangguan dalam transfer dari reverse kolesterol. Jadi inilah 4 patomekanisme yang ada yang terjadi pada seseorang pasien CKD yang mempunyai gangguan metabolisme lipid. Dan dari profil-profil itu akan tergambar bahwa pada orang-orang CKD umumnya pada stadium 3 ke atas, 3A, 3B, 4, dan 5, akan terlihat bahwa profilnya umumnya adalah hypertriglyceridemia, rendah HDL kolesterolnya, dan mungkin variabel untuk kadar LDL kolesterol dan total kolesterol. Biasanya identik ketika kita melihat profil lipid orang-orang CKD umumnya di atas stadium 3, 4, dan 5 itu mempunyai kira-kira variasi seperti ini. Hipertigi,
HDL yang rendah, dan untuk kadar LDL dan kolesterol itu adalah bervariasi. Berapa jumlahnya sehingga dianggap penting untuk memang kita bisa lakukan perhatian? Dari data yang ada ini terlihat bahwa prevalensi dislipidemia pada CKD stage 1 itu adalah 45,5%. Seiring dengan peningkatan stagingnya, maka akan terlihat peningkatan sebesar 67,8%. Dan ternyata penggunaan agent lipid lowering juga mengalami peningkatan dari 18,1% pada stage 1 menjadi 44,7% pada stage 4. Dan salah satu studi juga yang memperlihatkan bahwa ketika menunjukkan 1.000 pasien hemodialisis hanya ada 20% yang mempunyai normal lipid level, dan 317 peritoneal dialisis di antara tersebut hanya 15% yang mempunyai normal lipid. Sehingga data inilah yang membuktikan bahwa cukup tinggi prevalensi kejadian masalah dislipidemia pada pasien-pasien CKD. Artinya dibutuhkan treatment. Treatment itu bertujuan tentunya adalah seperti target kita tadi bahwa akan melakukan pencegahan terhadap kardiovaskuler morbidita dan mortalita. Dan yang kedua tentunya adalah mencegah terjadinya perburukan dari penyakit ginjal kronik. Tentunya kalau mau dikaji lebih lanjut, kita pasti akan mengelompokkan yang non-dialisis dan dialisis. Tetapi saya coba memfokuskan pada item-item yang spesifik, yaitu targetnya hanya melihat secara umum bagaimana cara preventif kardiovaskuler morbiditas dan mortalitas sebagai tujuan dari pengobatan pasien-pasien dislipidemia ini. Maka beberapa slide ke depan adalah mencoba menerangkan mengenai beberapa penelitian-penelitian yang menghubungkan kemampuan dari statin, kemudian lebih spesifik lagi adalah atorvastatin mengacu pada baseline tentunya adalah evidence-based medicine yang ada. Kira-kira inilah yang akan saya perlihatkan dalam bentuk penelitian-penelitian. Ketika seseorang dikatakan sebagai renal dyslipidemia, artinya dyslipidemia pada CKD, maka target kita adalah apakah betul mampukah statin mengurangi cardiovascular risk reduction, ataukah mampukah statin bersifat sebagai renoproteksi di setiap level staging dari laju filtrasi glomerulus. Maka jurnal-jurnal ini akan menjawab, itu pun juga mungkin hanya beberapa jurnal yang saya masukkan. Sebenarnya begitu banyak jurnal, begitu banyak penelitian yang menghasilkan bukti bahwa golongan atorvastatin memang lebih superior, dan ada pula juga yang memberikan hasil yang kontradiktif tentunya. Itulah bentuk penelitian tentunya. Nah, saya mulai dengan pertanyaan, apakah statin memang mengurangi kardiovaskuler pada subjek dengan CKD sesuai dengan targeting tadi kami bahwa purpose treatment adalah untuk preventif? Maka satu jurnal ini akan memperlihatkan tentang efek statin pada kardiovaskuler dan renal outcome yang kebetulan adalah sampelnya pada pasien penyakit ginjal kronik merupakan satu systematic review dan meta-analisis. Saya mengambil summary saja. Kira-kira bagaimana hasil penelitian ini terhadap cardiovascular event, stratifikasi, dan fungsi ginjalnya. Jadi ini adalah penelitian lama sebenarnya yang melibatkan 48.429 pasien CKD yang include di dalamnya adalah sekitar 6.690 yang mengalami cardiovascular major dan event dan 6.653 mengalami kematian. Dan terlihat bahwa terapi statin akan memperlihatkan pengurangan dari kelompok-kelompok yang ada. Dan ternyata kita melihat bahwa tidak ada efek samping yang signifikan dalam pemberian statin tersebut, walaupun untuk pasien-pasien dengan kidney failure tidak didapatkan jawaban yang jelas dari hasil penelitian ini. Tetapi dari penelitian tersebut akhirnya disimpulkan melalui meta-analisis ini bahwa statin terapi mampu mengurangi resiko major cardiovascular event pada pasien penyakit ginjal kronik termasuk yang menjalani dialisis. Kalau jawabannya adalah dapat,
maka kita pasti akan bertanya lebih lanjut, berapa jumlah dosis yang harus kita berikan, dan tentunya bagaimana pemberiannya mengacu pada laju filtrasi glomerulus. Rekomendasi yang terakhir yang dianggap mungkin sebagai guideline yang terbaru karena belum keluarnya guideline yang terbaru dari ini, maka dibagi mengacu pada kelompok usia dan memperlihatkan laju filtrasi glomerulus. Kalau pasiennya adalah usia lebih atau sama dengan 50 tahun, dengan laju filtrasi di bawah 60, tetapi tidak menjalani dialisis ataupun transplantasi, atau kategorinya adalah G3A dan G5 tapi tanpa dialisis, maka pilihannya adalah statin ataukah kombinasi antara statin dan ezetimibe, tetapi pilihan selalu adalah dimulai dengan pemberian statin. Kalau pasiennya adalah lebih dari 50 tahun atau sama dengan 50 tahun dan kategorinya adalah laju filtrasi glomerulus di atas 60, dalam hal ini pasien masuk pada grading 1 dan 2, maka rekomendasinya adalah statin. Begitu juga pada usia kelompok usia 18 sampai 49 tahun, tetapi pasien ini adalah tidak dalam menjalani dialisis kronik, maka jika ada satu di antara kelompok, apakah dia CAD, apakah dia diabetes, apakah dia sebelumnya adalah mengalami ischemic stroke, ataukah kira-kira kita bisa mengestimasi insiden 10 tahun kemudian akan mengalami kematian akibat koronaria atau non-fatal myocardial infarction, maka ada tempatnya untuk kita berikan statin. Dan yang terpilih pun adalah golongan statin mengacu pada hasil penelitian-penelitian yang ada. Bagaimana kalau seandainya pasien itu ternyata adalah pasien CKD stage 5 yang menjalani dialisis? Maka rekomendasi ini mengatakan bahwa tidak dilakukan treatment, bahkan tidak diinisiasi untuk memberikan statin pada pasien-pasien yang dialisis, kecuali kalau pasien itu sudah mengkonsumsi sebelum menjalani dialisis, maka dikatakan bahwa dilanjutkan pemberian statin ataukah statin ezetimibe pasien-pasien itu. Jadi kata kuncinya adalah pasien ini sudah minum obat statin ataukah belum minum. Kalau dia sudah minum, maka bisa kita lanjutkan. Tetapi kalau dia belum minum, maka tidak diinisiasi untuk pemberian statin. Dan untuk pasien-pasien dengan status kidney transplant recipient, maka kita melakukan treat dengan penggunaan statin. Rekomendasi statin apa? Jadi pertanyaan pertama tentang apakah statin dapat mengurangi kardiovaskular event, terjawab. Kemudian masuk pada grading laju filtrasi glomerulus berapa yang kita berikan. Adakah indikasi dan kontraindikasi? Juga sudah terjawab. Yang ketiga pertanyaannya adalah begitu banyak statin yang ada, apa yang harus kita pilih? Nah tentunya statin-statin yang kita pilih adalah statin yang mengacu pada kemampuan untuk kita berikan tanpa adanya kontraindikasi, mengacu pada pemberian sesuai dengan dosis miligram per harinya. Dan kita melihat begitu banyak statin-statin yang ada. Dalam slide-slide berikutnya akan saya tunjukkan di antara statin-statin ini tentunya adalah statin yang mempunyai komparasi berbeda-beda dari hasil penelitian mereka masing-masing. Bagaimana dengan ESC dan EAS guideline terhadap manajemen dislipidemia yang keluar pada tahun 2019? Coba kita bandingkan dengan KDIGO yang 2013 tadi. Nampaknya tidak jauh berbeda. Tetap ditekankan bahwa pasien dengan yang stage 3 dan stage 5 ataukah memang adalah high or very high risk untuk mengalami cardiovascular event, itu adalah tentunya penggunaannya kembali kepada statin ataukah statin dengan ezetimibe. Dan pasien yang menjalani dialisis dan sudah mengkonsumsi boleh dilanjutkan. Artinya guideline ini hampir sama. Dan yang terakhir dikatakan bahwa pada pasien dialisis maka tidak kita memberikan rekomendasi untuk memberikan statin pada kelompok-kelompok yang memang free atau bebas dari kondisi cardiovascular disease ini. Nampaknya dua guideline yang keluar 2013 versi KDIGO dan 2019 versi ESC dan EAS itu sangat tidak jauh berbeda.
Sekarang pertanyaannya adalah kita melihat intensitas lipid lowering treatment-nya. Maka data ini memperlihatkan kalau target kita adalah pencapaian dari kadar LDL, maka kita lihat bahwa kelompok statin yang kategorinya adalah moderate itu mampu menurunkan 30%. Sedangkan kalau yang high intensitas statin itu adalah sekitar 65 atau 50 sampai 65%. Kemudian ada faktor yang kita kenal sebagai PCSK9 inhibitor yang saya tidak juga terangkan secara detail oleh karena waktu, tetapi intinya kalau treatment dilakukan dengan menghambat plus menggunakan statis yang high intensitas, maka akan mempunyai kemampuan sekitar 60 sampai 80% untuk mengurangi LDL. Kemudian kita melihat apa sih yang menjadi kelompok-kelompok yang moderat atau high intensity. Kita sudah ditawarkan nih bahwa kelompok ada yang high, ada yang moderat. Kemudian dikelompokkan lagi, yang high intensity itu jenis apa, yang moderat itu jenis apa, yang low itu jenis apa. Low itu ternyata adalah kelompok yang statin. Yang moderat itu adalah ator, rosu, simfa tetapi mengacu pada jumlah miligramnya. Sedangkan yang high intensitas artinya mempunyai kemampuan seperti guideline ASTEAS 2019 itu adalah memilih yang high intensitas, maka kita melihat hanya ada dua yang mempunyai kemampuan menurunkan LDL sekitar lebih dari 50%, yaitu atorvastatin 40 mili dan 80 mili ataukah rosuvastatin 20 mili dan 40 mili. Mengacu pada data tersebut, tentunya kita akan melihat lagi data-data yang mendukung apakah kalau kita memberikan high intensity itu memang aman pada pasien-pasien CKD dan apakah memang itu dibutuhkan oleh pasien-pasien CKD. Penelitian ini terjawab dari sudut atorvastatin. Oleh karena kebetulan pada hari ini kami berbicara mengenai atorvastatin. Maka ada 2-3 penelitian besar tentang atorvastatin yang menjawab semua itu. Yaitu yang kita kenal sebagai Planet 1 dan Planet 2. Satu melakukan penelitian pada kelompok diabetes dan satu yang melakukan penelitian pada kelompok non-diabetes. Yang mereka pakai adalah perbandingan outcome dari atorvastatin dan rosuvastatin. Jadi kalau Planet 1-2 itu memang cenderung kepada renal outcome, sedangkan TNT lebih cenderung kepada cardiovascular outcome. Kita melihat bahwa dalam 52 minggu follow up untuk Planet 1 yang berjumlah sampel 325 dan Planet 2 adalah 220 dengan populasi pasien sudah jelas, pemberian rosu adalah 40 dan 10 serta atorvastatin 80. Maka primary endpoint dalam kedua grup itu dalam hal perubahan protein urin dan kreatinin rasio dari baseline itu dilakukan observasi. Kemudian secondary endpoint-nya untuk dua grup ini juga dilakukan evaluasi untuk waktu 26 dan 52 minggu dengan tentunya ketat di kriteria eksklusi kriteria yang tercantum pada slide ini. Apa yang menjadi konsiderasi dari Planet 1 dan Planet 2 ini? Bahwa include atorvastatin maupun rosuvastatin mempunyai perbandingan p-value yang mereka dapatkan. Tetapi setelah mereka melakukan desain dan estimasi pada kedua grup ini, maka akan terlihat bahwa ada hal-hal perbandingan yang mesti kita jadikan perhatian untuk atorvastatin dan rosuvastatin. Sedangkan untuk hasil yang memberikan hasil pada Planet 2 dilaporkan bahwa sebenarnya hampir mempunyai hal yang sama untuk Planet yang satu. Maka terlihat bahwa atorvastatin untuk PCR ini dalam 52 minggu ternyata secara signifikan, yang biru itu adalah ator, mampu mengurangi dari data baseline yang ada. Sedangkan untuk rosu dengan nilai 10 sampai rosu itu adalah yang hijau dan yang kuning, untuk 10 dan 40 mili ternyata tidak signifikan memberikan perubahan terhadap proteinuria. Sekali lagi saya mengatakan bahwa untuk Planet 1 dan 2 lebih cenderung kepada outcome dari ginjal, sedangkan untuk TNT nanti adalah tentang kardiovaskuler. Planet 2 juga memperlihatkan hasil yang sama. Kalau kita melihat hasilnya untuk planet yang kedua juga ternyata 52 minggu diteliti dan melihat signifikan lebih rendah
untuk atorvastatin yang 80 mili dibandingkan dengan rosuvastatin. Kemudian melihat dari laju filtrasi glomerulusnya dalam 52 minggu. Kita melihat atorvastatin adalah yang biru ternyata tidak signifikan mengalami penurunan dari baseline yang ada. Sedangkan rosuvastatin dengan pemberian 10-40 mili ternyata menunjukkan pengurangan signifikan untuk laju filtrasi glomerulus. Dan untuk planet 2 ditemukan bahwa tidak ada perubahan untuk baseline antara atorvastatin dan rosuvastatin. Dan planet 2 ini adalah pada kelompok yang non-diabetes, sedangkan untuk planet 1 adalah kelompok yang diabetes. Apa yang kita takutkan dengan efek samping? Kita tahu bahwa begitu banyak laporan tentang efek samping dari penggunaan statin. Terlihat juga bahwa untuk beberapa hal yang kita takutkan yang dihubungkan dengan ginjal, apakah peningkatan kreatinin ataukah komplikasi yang dihubungkan dengan masalah pada renal, ataukah terjadinya kondisi akut renal failure yang kemudian dikatakan bahwa sebenarnya unknown untuk menjelaskan mengapa statin menyebabkan akut kidney injury, tetapi ditengarai bahwa terjadinya akut kidney injury pada orang-orang ini itu diakibatkan oleh karena adanya penyakit dasar yang sebelumnya, misalnya diabetes, hipertensi, dan yang lainnya, kemudian diberikan statin. Jadi keterlibatan dari penyakit dasar yang kemudian ditengarai bahwa statin menyebabkan akut kidney injury. Dan akhirnya mereka memberikan kesimpulan bahwa pada pasien yang diabetes maupun yang tidak diabetes, di mana yang diabetes itu disertai dengan proteinuria, atorvastatin mampu mengurangi proteinuria, sedangkan rosuvastatin juga tidak memberikan efek jelek, tetapi tidak ada efek terhadap proteinuria. Kemudian atorvastatin ternyata tidak mempunyai efek dalam perubahan laju filtrasi glomerulus, sedangkan terlihat untuk rosuvastatin itu menunjukkan adanya penurunan dari laju filtrasi glomerulus, sehingga suggest dari penelitian ini mengatakan sebenarnya kedua statin ini mempunyai profil yang berbeda efeknya terhadap proteinuria. Nah, bagaimana dengan output dari kardiovaskuler? Tadi planet 1 dan 2 adalah output terhadap renal atau renal outcome. TNT juga ini adalah satu penelitian yang memperlihatkan tentang bagaimana intensif lipid lowering pada pasien-pasien yang mengalami renal function dengan pemberian atorvastatin. Satu slide mengantar kita untuk melihat sebenarnya dari result yang ada dengan desain yang cukup banyak pasien, kemudian dasar adalah mengapa penelitian ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa atorvastatin selain tadi mempunyai efek nefroprotektif, apakah juga mampu di subanalisis untuk memperlihatkan hasilnya terhadap coronaria heart disease, dan mereka memperlihatkan baseline laju filtrasi glomerulus yang tidak jauh berbeda, dan hasilnya mereka memperlihatkan seperti ini, bahwa tidak ada perubahan untuk pasien-pasien yang mendapatkan atorvastatin dari persen baseline yang ada, bahkan cenderung laju filtrasi glomerulus mengalami peningkatan. Dan conclusion dari itu bahwa the expected dalam 5 tahun untuk renal function memang tidak diobservasi, tetapi ternyata estimasi laju filtrasi mengalami peningkatan untuk kedua grup, tetapi secara signifikan itu dipunyai oleh atorvastatin. Bagaimana dengan jurnal ini? Jurnal ini mungkin untuk data pasien-pasien Asia. Jadi karena hyperglycemia dan dyslipidemia menjadi risk factor untuk penurunan fungsi ginjal, maka mereka akan melihat comparison antara atorvastatin dan rosuvastatin pada pasien-pasien diabetes. Sama metodenya hampir, tapi jumlah pasiennya, tapi ini di Asia, itu jumlah pasiennya lebih sedikit dari planet 1-2, sekitar 484 pasien, dan diberikan ator dan rosu adalah 5-10 mili, atorvastatin 10-20 mili. Maka akan terlihat perubahan dari GFR pada pasien-pasien keduanya memberikan efek perubahan, tetapi kalau kita melihat perbandingan antara keduanya yang secara signifikan itu turun agak sedikit dalam, itu adalah setelah populasi diberikan untuk rosuvastatin, sedangkan atorvastatin mengalami penurunan tapi tidak sedalam apa yang dialami oleh rosuvastatin. Begitu juga dengan fungsi ginjalnya.
model 3 yang kita berikan ternyata untuk perbandingan atorvastatin dan rosuvastatin adalah untuk penurunan fungsi ginjal itu adalah rosuvastatin mempunyai dengan model 3 mereka berikan 1,6 kali lebih beresiko untuk mengalami penurunan fungsi ginjal dibandingkan dengan atorvastatin. Jadi data-data ini memperlihatkan dari luar Asia dan Asia dan semua dari hasil yang ada. Tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa setiap statin tentunya mempunyai penelitian-penelitian yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan dari statin-statin yang ada dan semua membuktikan dengan apakah mereka mempunyai evidence-based medicine. Dan sebagai kesimpulan dari apa yang saya paparkan tadi adalah kita tahu bersama CKD adalah merupakan resiko cukup atau bahkan besar sekali untuk mengalami cardiovascular event. Pasien-pasien CKD umumnya tidak masalah dengan CKD-nya sendiri, tapi umumnya akan meninggal dengan kardiovaskulernya. Dan gunakanlah statin pada pasien-pasien predialisis. Saat pasien itu didialisis, kita akan melihat dua kondisi. Apakah kita inisiasi oleh karena pasien tersebut sudah menjalani terapi statin, dan tidak kita mulai kalau pasien itu baru memulai dialisis dan tidak mempunyai riwayat penggunaan statin. Kira-kira demikian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini pemaparan yang sangat lugas, jelas. Namun mungkin ada pertanyaan dari audiens, ya, dari para teman sejawat yang ada di luar. Saya siapkan pertanyaan langsung. Bisa juga, tapi sebelumnya itu saya bertanya dulu sebagai moderator. Sebagai moderator, kalau kita bertanya, ya. Jadi sebagaimana ketahui bahwa topik besar dari presentasi hari ini adalah special population. Jadi CKD, DM, dan berbagai faktor orang Asia terutama. Ya, kita ketahui bahwa orang yang CKD itu clearance daripada ginjal sudah mulai menurun. Dan orang Asia juga itu body mass index itu lebih rendah. Jadi kalau ada beberapa jurnal yang memberitahukan bahwa dosis statin untuk orang Asia dengan Eropa itu setengah daripada orang Eropa. Ya, jadi kira-kira bagaimana pendapat Prof. Herani jika pasien ini sudah orang Asia, kemudian menderita penyakit ginjal lagi, bagaimana pengaturan dosisnya? Itu. Kemudian sebenarnya untuk mencegah kardiovaskuler event ini pada pemberian statin pada orang-orang yang CKD ini kerjanya apa sebenarnya targetnya? Sebab kalau kita target yang cepat tentu ada, target yang lambat itu apa, dan tentu target utama. Saya kira pertanyaan saya yang saya tunjukkan Prof. Herani, dan yang saya harapkan siap-siap pertanyaan dari audiens dari luar yang on air atau bagaimana, silahkan.